are going to study about simple present tense. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense dan apa saja yang akan kita pelajari dalam simple present tense nanti. Yang akan kita pelajari dalam simple present tense nantinya adalah tentang function atau fungsinya, kemudian karakteristiknya atau ciri-cirinya, ada juga formulanya atau patternnya, dan yang terakhir kita akan latihan soal-soal tentang simple present tense. Yang pertama, kita akan belajar tentang fungsinya. What is the function of simple present tense? Nah, simple present tense ini biasa digunakan untuk menyatakan habit. Habit itu apa sih? Habit itu adalah sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan sehari-hari. Contohnya adalah Cookie drinks milk every morning. Cookie minum susu setiap pagi. Itu adalah kegiatan yang dilakukan setiap pagi atau setiap harinya. Dan yang kedua, I usually get up at 5 a.m. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Jadi sebuah kebiasaan yang dilakukan bangun setiap pagi jam 5 pagi. Nah, itu tadi ya fungsi yang pertama sebagai penyataan habitual atau kebiasaan. Fungsi yang kedua untuk menyatakan sebuah fakta. Contohnya adalah the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Jimin is singer. RM is genius. Sebuah fakta. Kemudian kita lanjut ke karakteristik atau ciri-cirinya. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari simple present tense? Simple present tense mempunyai ciri-ciri yang pertama, dia menggunakan effort of time berupa always atau selalu, usually biasanya, often sering, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, every day setiap hari, every week setiap minggu, twice a day 2 kali sehari. Kita juga bisa menggunakan misalnya once a week, sekali dalam seminggu. Nah, effort of time-nya jangan lupa ya, always, usually, often, sometimes, seldom, every day, every week, twice a day. Itu effort of time, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia menggunakan verb 1 ketambahan s atau es. Verb itu apa sih? Verb itu adalah kata kerja. Ingat, kata kerja. Contohnya kayak misalnya read, membaca. Cook, jadi cooks karena dia ketambahan s. Ada juga go menjadi goes karena dia ketambahan es. Lalu kapan sih dia bisa ditambahkan dengan s dan kapan dia bisa ditambahkan dengan es? Jadi rata-rata verb 1 atau verb 1 itu biasanya ditambahi di belakangnya itu ada tambahan s-nya. Namun ada beberapa verb yang berakhiran dengan es. Beberapa verb yang berakhiran dengan yang diikuti dengan es itu adalah sebagai berikut. Jadi, verb yang berakhiran dengan ss, misalnya discuss, ini kan berakhiran dengan ss ya, maka belakangnya kita tambahin dengan es. Verb yang berakhiran dengan ch, contohnya teach, maka belakangnya kita tambahin es. Yang berakhiran dengan sh, misalnya brush, kita tambahin dengan es. Yang berakhiran dengan x, kita tambahin dengan es. Yang berakhiran dengan o, misalnya do, jadi does, kita tambahin dengan es. Selain itu, hanya kita tambahkan dengan s saja. Misalnya read jadinya reads, cook jadi cooks, eat jadi eats, cuma ditambahin s belakangnya. Ingat karakter yang pertama, ciri yang pertama menggunakan effort of time seperti berikut, dan yang kedua adalah verb satunya ketambahan s atau s. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dia menggunakan to be, is, am, atau are. Am itu hanya digunakan ketika subjeknya adalah I. Sedangkan is digunakan ketika subjeknya adalah she. She itu dia perempuan, contohnya nama Ani. He, dia laki-laki, contohnya nama Ali. It, benda cuma satu aja, contohnya cat. Kemudian are ini digunain untuk you, kemudian we, dan they. Contohnya they adalah cats. Kalau it itu kan cuma satu aja, catnya, nggak ada s-nya di belakang. Tapi kalau they ada s-nya di belakang, cats ada s-nya, artinya jamak gitu. Kemudian kita ke formulanya. Ada dua bentuk dari simple present tense ataupun
tenses-tenses yang lain, dia menggunakan kalimat verbal dan juga menggunakan kalimat nominal. Kalimat verbal itu apa sih? Verbal sentence itu apa? Dan nominal sentence itu gimana? Kalau verbal sentence dalam simple present tense itu dia menggunakan auxiliary verbs do or does. Do or does itu diikuti sama base verb. Base verb itu kata kerja inti, kata kerja dasar. Misalnya study, walk, kemudian understand, things, like, bring, itu kata kerja dasar. Sedangkan kalimat nominal dia menggunakan to be. To be-nya kalau dalam simple present adalah is atau am atau are. Penggunaannya seperti tadi, is digunakan untuk is digunakan untuk she, he, it, am digunakan untuk I, are digunakan untuk you, they, we. Nah, to be ini diikuti dengan adjective. Adjective itu apa sih? Adjective itu kata sifat, misalnya big, beautiful, smart, handsome, itu adjective. Noun itu kata benda, misalnya table, students, kemudian teacher, dan lain sebagainya. Adverb itu ada kata keterangan, misal kata keterangan tempat, misalnya in the kitchen, in the class, kata keterangan waktu, in the morning. Yang terakhir menggunakan verb ing. Verb ing adalah base verb yang ditambahin dengan ing. Contohnya study jadi studying, cook jadi cooking, kemudian eat jadi eating, drink jadi drinking. Nah, itu ya. Tahu kan bedanya kalimat verbal sama kalimat nominal? Kalau kalimat verbal itu diikuti dengan base verb atau verb yang menggunakan verb atau kata kerja, sedangkan kalimat nominal dia menggunakan to be, is, am atau are. Nah, ini dia. Beberapa formula dari kalimat nominal, ada kalimat positif dalam simple present tense. Kalimatnya adalah patternnya ini subject ditambahkan dengan am, is atau are plus adverb atau noun atau adjective. Contohnya adalah Tata and Cookie are best friend. Karena Tata and Cookie itu adalah dua orang, maka dia menggunakan to be, are. Kemudian kalimat negatifnya adalah subject ditambahkan dengan to be, is, am, are plus not. Ini yang membedakan. Kalau kalimat negatif selalu ada not-nya, namanya juga negatif, tambahan not ya. Tambahkan dengan adverb, kemudian noun dan juga adjective. Contohnya adalah Tata and Cookie are not best friend. Jadi setelah ada to be yang mengikuti subjeknya, kemudian ditambahkan dengan not di sebelahnya. Yang terakhir adalah kalimat tanya atau interrogative. Ini to be-nya diletakin di depan. Kalau biasanya subjeknya yang di depan, kalau kalimat pertanyaan, to be-nya ditaruh di depan. To be-nya ditaruh di depan, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian ditambahkan dengan adverb atau noun atau adjective. Contohnya adalah are Tata and Cookie best friend. Itu contohnya, ya. Selanjutnya kita ke kalimat verbal atau verbal sentence. Verbal sentence tadi menggunakan do atau does. Untuk formula dalam positive sentence, dia formulanya adalah subject plus verb 1 ditambahin s atau s. Ini yang paling intinya di sini. Jadi kalau misalnya kalian bikin kalimat tanpa ada s atau s, itu bakalan susah banget untuk mengidentifikasi apakah dia simple present tense atau tidak. Jadi ciri-ciri simple present tense harus ada tambahan s atau s-nya tergantung dari subjeknya. Tambahkan objek. Contohnya adalah Suga plays piano every day. Karena Suga itu adalah satu orang, maka dia ditambahkan s di belakangnya. Next, kalimat negatif adalah subject plus do or does not ditambahkan dengan do atau does not. Ingat, ini yang paling jadi intinya di sini. Jadi kalau s atau s itu akan berubah menjadi does plus not. Tambahkan verb 1 karena tadi es-nya sudah berubah jadi ini, verb 1-nya tetap tanpa tambahan apapun, ditambahkan dengan objek. Contohnya adalah Suga does not play piano every day. Next, kalimat interrogative-nya adalah do atau does-nya ditaruh di depan selalu. Kalau kalimat interrogative, auxiliary-nya selalu di depan. Begitupun juga to be-nya di depan. Ditambahkan dengan subjek dan juga objek. Contohnya adalah does Suga play piano every day? Nah, sekarang kita ke penggunaan do atau does nih. Kapan sih kita menggunakan do dan kapan kita menggunakan does? Nah, do ini digunakan dalam bentuk verb 1 aja, ya. Dan do ini digunakan apabila subjeknya itu berupa I, you, they, we. They
itu jamak. Misalnya contohnya cats, ada S-nya di belakang ya. Do ini basicnya dia dalam bentuk verb 1 tanpa tambahan apapun. Do itu gitu, verb 1 tanpa tambahan apapun. Ingat, verb 1 doang tanpa tambahan. Jadi kalau misalnya I, jadinya I like, you read, nggak ada tambahan apapun. They play, we buy. Jadi dia tidak ada tambahan S-nya di belakang. Kalau misalnya verb-nya itu nggak ada tambahan apapun di belakang, maka auxiliary yang digunakan adalah do. Kita lanjut ke does. Does ini ciri-cirinya adalah dia verb 1 ditambahin S atau ES. Jadinya kayak gitu. Does itu digunakan apabila subjeknya adalah she, he, it. She itu dia perempuan, contohnya Ani. He dia laki-laki, contohnya Ali. It's adalah benda satu aja, dia gak ada tambahan S-nya. Berbeda dengan they, kalau ada tambahan S-nya, dia berarti pakainya do. Kalau di sini gak ada tambahan S-nya, dia pakainya does. Contohnya adalah she washes, ada tambahan S-nya di sini. Studies, he studies. Next, it. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.